Ini penting, bahwa selama ini kita sering sekali bersembunyi di balik casing. Di hadapan Allah bukan casing yang dinilai. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, rupa dan hartamu, karena itu kan Allah yang nyiptakan, ya. Tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, ini luar biasa nih. Tidak apa-apa punya casing apapun yang Allah berikan, semua orang akan ketemu dengan takdirnya. Yang bekal jadi jenderal jadi nanti, yang bekal jadi menteri jadi, yang bekal jadi dokter dalam rencana Allah dia jadi dokter jadi nanti, yang bekal jadi kiai jadi juga tuh. Tapi itu casing semua. Isinya lebih bagus tidak dari casingnya. Satu tuh ya, kita nih Pak, maaf ya, jadi tua itu nggak usah jadi tua tuh nggak usah pakai strategi Pak, jadi sendiri ya, benar. Jadi tua tuh nggak usah ahli, yakinlah jadi sendiri. Tapi menjadi pribadi yang matang dan dewasa itu isinya. Casing menua, isi matang, bijak, dewasa. Jangan sampai nenek dengan cucu sama, dua-duanya mudah tersinggung, dua-duanya mudah marah. Enggak boleh, harus makin matang Pak. Satu. Yang kedua, jangan ada rasa memiliki. Semua masalah itu diawali dengan merasa memiliki loh Pak. Ini harta saya, ini punya saya, ini milik saya, ini saya. Makin megang, udah makin tidak bagus. Makin pelit, makin tidak mau bayar zakat. Padahal latihan kita bersabar itu adalah latihan tidak merasa memiliki. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba kalau kita yakin semua milik Allah, ciptaan Allah, milik Allah, udah lebih ringan. Tubuh jadi tua ya suka pemiliknya lah. Enggak mungkin bapak muda terus, nanti campur dengan TK. Yang mana bapak saya, kata TK tuh. Kan harus beda Pak. Cucu dengan kakek nggak mungkin mirip ya nggak. Yang mana yang cucu, yang mana yang kakek, harus. Dan ini tubuh ini milik Allah. Kita nahan uban satu aja nggak kuat Pak. Walaupun makan sari areng atau jintan hitam apalagi ya, kemiri apa tetap ya. Saya juga beruban ya, nikmati bukan milik kita. Dan belum tentu kita pulang utuh loh Pak ini. Ada yang tangan duluan, ada yang ginjal duluan sebelah ya. Tapi ini rata-rata saya lihat yang berangkat haji tuh gigi udah pada duluan ya. Nggak usah ditutup Pak biasanya ya. Alhamdulillah. Dan bukan punya kita saja yang bukan milik Allah, sama orang lain juga. Jadi yang kaya, yang punya ini, yang punya Lamborghini, yang punya mobil mewah, Ferrari dan sebagainya, demi Allah semua itu milik Allah. Hanya diujikan. Nih si ini sekarang diuji kasih ini, si ini dikasih villa. Dan kasih villa juga belum tentu ke sana. Tahu nggak villa itu rezeki siapa? Pembantu hadirin. Si Mamang yang tidur di sana. Itu perapian tuh Mamang ya, dengan bibi di sana ya. Kalau nggak ada yang punya mah beliau ya berenang ya, Mamang metik bunga kasihin ke bibi ya. Kita bagian cicilan dan stres takut ketahuan KPK katanya gitu. Ada semuanya Allah yang memiliki. Mulai lepas rasa kepemilikan itu. Caranya gimana? Caranya ilmu ini nih.
ilmu raja. Seguru seilmu jangan ganggu yang udah denger ceramah ini ya. Weh, ini saya sudah tahu. Itu negative thinking ya. Udah tahu cicing ya, diam. Berarti kenapa mengulangi ini? Agar saya lebih kuat ingatannya. Gitu, jangan bosen, matiin ya. Tuh, yang negative thinking, kami nggak ada yang mikir begitu, cuman aja. Tuh, dia lagi negative thinking, kami mikir. Nah, begitulah manusia ini negatif terus. Raja ngasih kuda. Kaget, Pak, ini kuda bagus sekali. Kuda Arab, bagus badannya, blaster dengan kuda Darut Tauhid ya. Saya mau nyebut yang lain bisa salah, lagi perang nih, Pak. Bagus, sehingga dia terpesona ke kuda. Pikirannya, hatinya kuda terus. Ya, ini kuda bagus. Dia pamerkan kemana-mana, tiap hari mikirin kuda, tiap hari hatinya tuh merasakan kecintaan kepada kuda. Ngobrol juga kuda, ketemu dengan teman-teman yang senang kuda saja. Air raja yang ngasihnya nggak dipedulikan. Nggak ada ucapan terima kasih pada raja yang ngasih. Udah kelihatan ya, walaupun dia pintar, dia nggak punya adab. Dua. Yang kedua, kata raja, nih saya kasih kuda yang bagus. Waduh raja, ini bagus benar. Raja makasih, nuhun, thank you. Senang kuda. Itu bagus. Yang kedua ya, kerajanya berterima kasih, ke kudanya senang. Tapi sesudah itu lebih ingat kuda daripada ingat raja ya. Tapi ada yang ketiga. Nih saya kasih kuda bagus. Raja, kenapa saya dikasih kuda sebagus ini? Ini kuda saya. Kamu pakai kuda ini, kamu mudah bisa datang dengan saya. Kapanpun mau ketemu saya, udah dikenal ini kuda saya. Kalau saya berburu, kamu bisa ikut. Oh, jadi raja ngasih kuda ini supaya saya bisa dekat dengan Paduka? Iya, meledaklah kegembiraannya tuh. Senang luar biasa. Bukan senang kebagusnya kuda, bukan senang kegagahnya kuda, tapi dengan adanya kuda ini dia bisa jadi dekat dengan sang raja. Cik jawab, mana kira-kira, maaf ya pertanyaannya agak kata-katanya kurang pas, mana di antara tiga ini yang kira-kira paling kurang adab, kurang akal, dan kurang ajar? Hadirin, yang mana? Satu, ya. Sepakat? Sibuk aja dengan kuda, enggak ingat itu punya siapa, dari siapa. Pada mikir, jangan-jangan saya begitu. Ya memang harapannya mikir itu. Aduh. Kebanyakan orang begitu, Pak, enggak ingat ke Allah. Harta ini milik Allah, jabatan itu milik Allah, semua Allah yang menentukan. Sebagian besar ini nih, yang nomor satu ini. Itu benar-benar tidak bagus. Yang kedua, aduh, lega Bapak ya. Yang kedua kan, yang kedua ini tergantung tingkat keimanan. Kalau imannya bagus, ada banyak berterima kasihnya ke Allah. Kalau kurang bagus, lebih banyak sibuk dengan kudanya. Kadang ayun-ayunan begitu. Tapi yang asli ahli syukur, yang imannya benar dan kokoh adalah yang ketiga. Lihat apa-apa tuh udah lihat milik Allah aja. Dapat gaji, ya Allah, alhamdulillah, Engkau yang memberi rezeki ini. Ini ongkos saya pendekat kepadamu, gitu. Kerenceng karena gajinya kan 2 miliar.
Nggak apa-apa hadirin, namanya ngelamun atau jangan suka pelit. Saya mau ngomong barusan 2 juta asal lebar bisa diijabah ya. Jelebet potong zakatnya. Ini bukan hak saya. Allah ngasih misalkan 100 juta gaji, udah pasti di sana ada hak orang lain. Bukan segitu. Kalau di Australia mah digaji misalkan 100 juta udah pasti dipotong tuh. Berapa? 40% tuh. Jadi dapatnya 60. Jengkel enggak jengkel tetap segitu. Mendingan jangan jengkel ya enggak. Anggap aja memang rezekinya cuma segitu. Nah begitulah ketika kita dikasih uang 100 juta oleh Allah, rezeki kita itu 90. Bagaimana sih hitung-hitungannya? 100 dikurangi 2,5% berapa Pak? Saya udah lama nggak ngitung yang kecil-kecil, maaf berapa Pak? Aduh 98 97,5 97,5. Hai segitu banyaknya ya enggak? Tapi ada dasar pelit, koret, kedekut, buntut kasir, kurang iman, nggak dibayar tuh Pak. Diambil aja itu hak orang lain. Pada cuma 2,5%, bukan 25% loh Pak. 2,5. Itu bukan punya kita, itu cobaannya dari Allah. Nih kamu saya kasih 100, dititipin tuh yang 2,5 kasihkan. Kalau kamu ngasihkan kamu dapat pahala. Udah bukan punya kita, tapi kalau kita tunaikan berpahala. Jadi ketika dapat uang langsung aja ini ya. Ada ujiannya di sini yang wajib kita keluarkan. Ini suka bayar zakat enggak? Bayar. Zakat apa? Zakat fitrah ya. Ayo sebelum haji zakat dulu, nanti sebelum berangkat hitung-hitung tanya ke yang ahli. Kalau kita ngitung sendiri mah suka dimodifikasi. Persis bayar pajak juga, cari akal terus ya. Ke konsultan, cari DT Peduli, terus terang ini harta saya segini, nanti pas keluar zakatnya misalkan kita kaget, ingat itu bukan milik kita. Kalau kita nggak bayar, kita nyuri, racun. Caranya ini milik Allah semuanya, yang ini dititipkan punya orang. Lepas saja nggak kan apa-apa kok, malah tumbuh. Zakat itu kan menumbuh kembangkan. Nah demikianlah, lihat apapun yang ada di rumah. Oh ini rumah titipan Allah. Bukan karena pintar-pintar amat Pak. Bapak dapat rezeki banyak, ibu dapat, bukan karena pintar-pintar amat. Enggak ya, karena Allah mau ngasih aja. Mau pintar, mau sedang, mau bodoh, mau apa, itu tetap Allah cuma satu yang ngasih rezeki itu Allah. Mau orangnya lemah, lumpuh, mau orangnya gagah, perkasa, tetap cuma satu yang ngasih rezeki itu. Siapa? Allah. Dan sesuka Allah. Kadang bro, tidak harus kepikir lagi oleh kita. Mikir kemana, rezeki di mana, ya kan? Bapak kan udah agak lama ya di dunia, Pak. Udah lama belum Pak ngaku? Setengah abad, ya enggak? Kepikir enggak rezeki kita? Enggak. Kayak kita begini aja enggak kepikir bakal kejadian begini, ya. Sama rezeki juga. Saya tidak tahu nih pagi ini makan apa, tapi saya akan rencanakan ya Pak ya. Tapi jadinya beda-beda tuh. Nah hadirin sekalian, jadi yakinlah semua ini milik Allah. Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil. Semuanya pahala bagi kita. Dikasih kita syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho ya. Lihat yang lain biasa aja, nggak ada kagum-kagumnya. Nah ihram ini begitu. Ini kan gak saling kagum ke yang lain, betul tidak? Kita pakai ihram sama-sama, gak ada dengki lagi, ya.
Aduh dengki ihramnya putih sama dengan punya kita. Enak hadirin. Nah, marilah kita latih untuk melepas kepemilikan. Termasuk anak, bukan punya kita itu. Anak itu kita apa? Bisa apa? Gambar anak juga. Coba sekarang gambar anak. Pasti monyet juga nggak mirip, Pak. Bikin coba sehelai rambut, nggak akan bisa. Mutlak anak itu ciptaan Allah, didesain oleh Allah, ditata, dibentuk oleh Allah, khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Itu ada di surat Al-Hasyr. Allah yang mendesain, menciptakan, membentuk rupa, Allah semuanya. Dan Allah juga yang ngurus anak itu setiap saat. Kita tahu apa? Kita boro-boro ngendalikan anak, ngendalikan diri aja nggak bisa, Pak. Halo? Coba apa yang bisa dikendalikan, kan? Bapak bisa ngendaliin istri Bapak? Enggak, Bapak yang dikendalikan yang. Aduh ibu, yes kan? Nggak usah gitu-gitu amat, Bu. Belum selesai ceramahnya. Gak lah, gak ada yang dalam kekuasaan kita tuh, Pak. Semuanya dikuasai Allah. Makanya kalau ingin anak soleh, ya kita aja yang berusaha menyolehkan diri, berusaha. Karena Allah lihat kelakuan ibu bapaknya. Ngaji, kalian sudah ngaji belum? Padahal Allah lihat si bapaknya stabil, ikronya jilid 3, Pak. Gak naik-naik itu. Tapi kan saya yang membiayai. Sudah. Kalau udah banyak alasan, stabil dia, tidak akan berkembang. Ya. Saya kan manusia biasa. Kata siapa Bapak Robocop yang. Makanya hadirin sekalian, yakin Allah satu-satunya pembagi, pemilik. Jadi ke anak juga, oh, ini milik Allah anak saya. Suami ibu milik siapa, Bu? Bu, ibu mah ini setengah hati jawabnya. Oh, saya takut dititipin nanti suami sama-sama yang lain kan. Bu, jangan negatif thinking, jawab aja sederhana. Jangan dulu kemana-mana. Suami ibu teh milik siapa? Tuh, mantap gitu. Ya jadi pas lihat suami teh, ya milik Allah ya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal lapor ke pemiliknya, Bu. Suami galak, lapor, ya Rob, milikmu galak kepada hambamu. Coba ya Allah dimodifikasi itu. Jangan gitu doanya ya, nggak bagus, kurang bijaksana. Istri milik siapa, Pak? Milik Allah, mutlak itu ya. Allah yang nyiptain, Allah yang ngurus setiap saat. Ibu juga jangan terlalu cinta sama suami seakan-akan, oh suamiku engkaulah segala-galanya, tanpa dirimu musyrik. Jangan lebay. Jadi kalau istri ngomong gitu, you are my everything. Musyrik, Bu, musyrik. Saya mah hamba Allah. Kemarin ada ibu-ibu masak kemasan, suaminya sudah meninggal 26 tahun yang lalu. Saya tanya, ibu masih hidup? Masih. Masih makan? Masih. Masih berteduh? Masih. Masih punya pakaian? Masih. Kalau begitu bukan dari suami rezeki. Iya, suaminya udah meninggal. Makanya Bapak jangan banyak gaya, Pak ya. Bapak teh bukan sumber rezeki. Bapak juga nebeng di dunia ini ya. Aduh, ibu berkuasa hari ini. Bu, kalau ibu bahagia ya lihat suami dipepet begini, ibu dengki namanya, Bu. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Serba salah pisan pengajian teh. Baru gembira dikit dosa lagi.
Makanya ibu bapak sekalian, latih dengan ihram ini. Nggak punya apa-apa, yang saya miliki cuma amal. Ingat ya, kembali ilmunya nih, hamba itu satu, tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Kalau itu udah masuk ke hati, bagus tauhidnya. Dua, saya itu tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Bulat di hati itu, saya tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dikuatkan oleh Allah. Saya tidak bisa taat kecuali Allah yang menguatkan. Saya pun tidak sanggup menjauhi maksiat kecuali ditolong oleh Allah. Saya tidak bisa memberi manfaat kecuali Allah yang memampukan saya memberi manfaat. Orang juga tidak bisa memberi manfaat kecuali digerakkan oleh Allah pemberi manfaat. Tiada daya, tiada kekuatan. Karena azan Bapak suka gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Tuh kan? Ayo sholat, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Hayya 'alal falah. Mau menang tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah tuh termasuk kita nggak mungkin bisa sholat, tidak mungkin bisa zikir tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa memalingkan pandangan dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kalau merasa banyak godaan, la haula wala quwata illa billah, itu Allah tahu kita lagi berlindung, asal hati kita yakin bahwa kita tuh enggak bisa nih memalingkan diri dari maksiat. Ini godaan banyak untuk korupsi, enggak akan sanggup kita kecuali ditolong oleh Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu di antaranya banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Adanya kalau dikasih bagaimana? Syukur. Kalau sedang disempitkan, ditahan bagaimana? Sabar ada waktunya kok ya. Ada waktunya mansil, makan penghasilan. Ada waktunya mantap, makan tabungan. Ada waktunya manset, makan aset. Ada waktunya juga matang Pak, makan hutang. Lama-lama mati ya Pak ya. Makan hati. Ada waktu-waktunya, tenang aja ya. Yang kedua, kita ini tidak berdaya kecuali dikuatkan oleh Allah. Yang ketiga, kita ini tidak tahu apa-apa, jahil, zero kita ini, kecuali yang ditakdirkan diberi ilmu oleh Allah. Semua ilmu itu karunia Allah Pak. Ini yang hari ini qadarullahnya akan dapat ilmu ini, dengar dia di sini. Dengar di TV, nanti pada nyetel ya, yang bekal dapat ilmu nyampe. Kita harus ingin nambah ilmu, berusaha nambah ilmu, tapi ilmu itu baru bisa didapat kalau Allah memberi. Dan ilmu tertinggi itu adalah kalau kita diberikan faham agama. Dan diantara ilmu agama yang sangat penting, ada yang puncaknya terpenting, yaitu ilmu mengenal Allah pencipta kita, Tuhan kita. Nah, ini puncaknya ilmu itu adalah ma'rifatullah Pak. Karena kalau tidak kenal Allah, sholat pasti tidak khusyuk. Sholat ke siapa ya enggak? Kan sholat itu gerbangnya pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Harusnya minta apa-apa tuh langsung ingat sholat. Aduh saya perlu ini, sholat, saya sedih, sholat, saya kecewa, sholat, karena sholat gerbangnya. Tapi kalau nggak ingat ke Allah ya sholat juga kemana ya nggak?
Makan apa nih pagi ini? Allahu Akbar. Lagi ihram gini enaknya mungkin nggak makan wedang ronde. Allahu Akbar. Sholat itu wedang ronde, Pak. Nah, minta ilmu ke Allah, Pak. Minta. Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Minta, karena harus di-upgrade terus. Masalah nambah, kesulitan nambah, umur nambah, penyakit nambah. Kalau ilmu nggak nambah, udah pasti yang nambah tuh dua, tensi dan emosi, Pak. Kalau nggak diberi petunjuk mah beleng aja, bingung. Makanya harus terus-terusan belajar. 4, 1 apa? Tidak punya apa-apa. Semuanya milik. 2, tidak punya kekuatan, kemampuan dari Allah. 3, ya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Benar? Nggak tahu sama sekali, Pak. Apa yang bakal menimpa anak, apa yang bakal terjadi di anak. Nggak tahu. Allah tahu semuanya. Allah tahu sempurna, maha sempurna. Tahu apa yang terbaik bagi kita, kapan waktunya, bentuknya seperti apa. Allah maha tahu. Ini coba berangkat nanti tanggal 30. Bapak yakin bakal langsung terbang? Berapa banyak yang terbang mendarat lagi? Oh, tegang ya kan? Saya pernah ngalamin itu, Pak. Terbang balik lagi, kenapa? Gak pernah kebayang oleh semua. Ini zaman dulu waktu berangkat dari istana haji, lagi asrama haji ya. Kenapa balik lagi? Coba tebak kenapa pesawat itu balik lagi. Pasti nggak kebayang. Jamaah di pesawat dulu pakai 747, jadi sekitar 400-an. Makannya itu agak keracunan, Pak. Jadi mules di pesawat. Banyak yang mau BAB. Penumpang 400, toilet paling berapa ya? 6, Pak. Tuh ada pilot, balik lagi. Gak kebayang kan? Ya Allah maha tahu. Makanya terus minta tolong ke Allah, terus minta dibimbing, terus supaya kita memilih yang terbaik, mengatakan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Makanya kalau pergi dari rumah doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah hudita wa kufita wa wukita. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Makanya kalau mau pergi itu bismillah, dengan namamu. Tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali darimu. Hati yakin begitu, udah nanti ditunjuki mau ketemu siapa, bicara apa. Aduh. Ini menarik. Kalau kita yakin Allah yang memberi petunjuk dan Allah yang maha mengatur segalanya. Allah maha tahu lah. Yang ke berapa? Yang kelima sekarang. 4 belum? Udah. Kita tidak boleh bertengkar, Pak. Masa pagi-pagi bertengkar, udah nggak paham. Satu milik Allah. 2, tidak ada kekuatan. 3, tidak punya ilmu. Yang keempat, tidak. Ini yang ceramahnya siapa? Bapak atau saya? Tidak ada daya. Kok saya jadi lupa begini? Oh ya udah tua ya, lupa. Tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada kekuatan selain Allah yang maha kuat. Kita tidak tahu apa-apa selain. Nah yang keempat, kita ini yang kita miliki cuma satu, Pak, cuma dosa. Tidak bisa beramal juga dari Allah. Kita bisa beramal tuh dengan taufik Allah. Kalau Allah tidak nolong. Nah, kalau maksiat dan dosa itu yang kita punya. Tapi Allah menutup-nutupi dan Allah menyiapkan ampunan.
Itu, ini harus kita yakini. Saya makhluk yang dosa. Dan memang dosa melulu kita ini Pak. Bangun tidur, tuh sebel banget tuh, udah sebel ya. Bangun tidur, leher tuh nih nggak enak gini, kolesterol naik nih. Bukan syukur masih punya leher ya. Banyak bangun tidur diawali dengan kufur nikmat. Itu kan udah maksiat tuh. Allah ngasih menghirup udara segar, bisa bergerak, bisa bangun, bisa kedip, bisa mendengar, bisa minum, itu nikmat. Gatel nggak disebut tuh. Makanya orang-orang bangun tidak dengan doa tuh udah diawali dengan tidak bersyukur. Harusnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Rabb, terima kasih Engkau memberikan saya hidup. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nafas lega, gratis, akan selalu lega. Badan juga nyaman. Kalaupun ada sakit-sakit ya insya Allah pasti ada hikmahnya. Semuanya itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah yang menyembuhkan. Nggak usah aduh meni sakit, ngomong gitu nggak jadi solusi, benar? Alhamdulillah ya Allah, pinggang saya agak sakit, Engkau lah yang maha menyembuhkan ya Syafi. Allah masuk jalan ke stretching dulu, aduh alhamdulillah, nggak pakai aduh ketang, alhamdulillah ya Allah. Enak minum ya Rob, Masya Allah, air madu, airnya dari mana, madunya lebahnya pontang panting terus ya, rezeki saya sampai ke sini. Semoga yang menyediakan air ini sing jadi ahli sorga. Jangan pelit ngedoakannya. Semoga yang menyediakan air ini dapat uang 50.000. Pelit itu doanya, kagok sorga weh. Gak ada rugi. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah, segar, sehat, benar? Coba kalau ini maaf ya cerita air dingin ya. Kalau lihat air dingin mau mandi apa yang kepikir? Dinginnya. Itu yang terjadi Pak. Allah siapkan air dingin, segar, menurut ilmunya. Metabolisme jadi bagus, imunitas meningkat, stres jadi hilang, otot relaksasi. Lihat air dingin begitu, udah beda tuh Pak. Ya Allah, bismillah, walaupun tidak diucapkan di kamar mandi, ya Rabb, nikmat disediakan air. Hati tuh ingat ke Allah, ini Allah yang menyegarkan, Allah yang menyehatkan. Beda tuh Pak. Makanya syukurlah. Dah, kita mau jarang bersyukur, istighfar. Kita dihormati orang karena Allah nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan, ya kan? Dah lah, gak usah petantang petenteng. Dibuka dikit aja nyungsep aib kita, benar? Wah, kalau baca berita di internet itu ya, telah tertangkap basah. Ini lagi selingkuh sama tetangga, kepala desa, menteri ini, polisi begitu, dokter ini ketahuan, udah hilang ketemu di sana. Waduh, gampang. Itu semua Allah memberitahu kita. Kalau Allah mau ngebuka tuh kebuka, gak bisa sembunyi. Makanya tobat terus menerus ya.